Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Swastiastu. Swastiastu Ibu. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi. Bagaimana hari ini sehat? Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum nanti kita melakukan observasi di dalam kelas yang Pak Yudi ambil. Nah, adapun tujuan dari observasi yang saya lakukan itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Pak Yudi lakukan dari kelas. Dan juga sebagai persiapan awal yang Pak Yudi siapkan agar nantinya bisa mencapai apa yang ingin Pak Yudi lakukan kepada anak-anak. Tujuannya apa yang bisa disiapkan dari kelas. Itu sih tujuan saya melakukan observasi. Nah, terkait dengan itu ada beberapa pertanyaan yang perlu saya berikan terkait dengan persiapan Bapak dalam pengajian. Nah, kira-kira materinya apa yang akan diberikan kepada anak-anak nanti, Pak? Terima kasih Bu. Kalau untuk materi yang saya ajarkan kebetulan sudah masuk di subbab bagian-bagian sel, masih di bab 1 yaitu tentang sel. Kemudian saya mengajar di kelas 8. Berarti materi yang Bapak nanti berikan itu adalah tentang sel kelas 8 ya. Boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak? Tujuan pembelajarannya jadi siswa mengidentifikasi dulu bagian selnya apa saja, kemudian siswa dapat menjelaskan bagian sel. Terus nanti ada proyek membuat replika sel. Nanti ada 3 tujuan yang ingin Bapak capai nanti. Yang pertama mengidentifikasi sel, menjelaskan nanti agar murid mampu menjelaskan bagian-bagian sel, dan di akhir pembelajaran agar murid bisa membuat proyek tentang sel ini ya, replika sel. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Yudi, apa yang Bapak ingin kembangkan dalam pencapaian pembelajaran ini? Untuk pengembangan kepada siswa yang apabila elemen tentang pemahaman pada keterampilan proses, sehingga di pemahaman IPA itu anak-anak seperti tujuan pelajaran tadi, dia mampu mengidentifikasi, kemudian menjelaskan apa yang menjadi tujuan pelajaran seperti bagian-bagian sel itu. Kemudian untuk keterampilan prosesnya, nanti anak-anak terampil membuat yang pertama. Kemudian nanti saya ingin anak-anak bisa presentasikan dengan baik, dengan presentasi, sehingga di sana kan kita mengajarkan keterampilan berbicara kepada anak secara jadi begitu. Bagus sekali ya, area pengembangan yang ingin Bapak capai itu tentang pemahaman, tentang elemen keterampilan, dan juga mempresentasikan nanti murid dalam pembuatan replika dan menjelaskannya. Bagus sekali Pak. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya, bagaimana strategi pembelajaran yang ingin Bapak persiapkan dari segi model pembelajarannya maupun metode pembelajarannya? Untuk strategi yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Bu, saya pertama ya karena membuat mungkin berarti project, kan saya menggunakan model pembelajaran project ini. Kemudian metodenya tetap berdiskusi, nanti ada presentasi dan diskusi. Kemudian dari kegiatan pelajarannya yang pertama kegiatan pendahuluannya, ya saya akan memberikan ya pertanyaan matematik agar siswa itu mau berpikir untuk masuk ke bagian-bagian selnya itu. Nanti ada mungkin saya akan menggunakan
gambar. Saya akan bawakan gambar pada anak-anak untuk dia mengantarkan menuju materi bagian-bagian sel dulu. Kemudian setelah itu mungkin saya akan memberikan tes awal dulu untuk menguji pengetahuan awal siswa terkait dengan bagian-bagian sel tersebut. Nah, setelah di kegiatan intinya itu baru kita mulai ke proses pemahaman IPA-nya tadi. Siswa mengidentifikasi, kemudian siswa menjelaskan, kemudian nanti siswa membuat. Nah, tapi karena waktunya kalau tidak salah itu 40 kali 2 JP, karena sekolah kita kan 2 JP dulu. Karena ada 80 menit, jadi kita kalau membuat itu nggak bisa satu pertemuan. Maka dari itu sebelumnya saya sudah minta kepada anak-anak untuk membawa bahan-bahannya. Kemudian di sini mereka merangkai alat-alat teknikal sermetik, sehingga nanti waktunya cukup. Begitu strategi saya nanti yang saya akan gunakan. Berarti anak-anak membawa alat-alat dulu yang sudah misalnya kalau bisa dipotong ya dipotong dulu, kemudian kalau misalnya dibentuk ya mungkin dibentuk dulu, kemudian di sini mereka tinggal merakit, kemudian mengidentifikasi, kemudian baru dipresentasikan. Nanti masuk ke mandiri anak-anak dan kreatifnya udah masuk di sini Pak ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Profi pelajar Pancasila masuk di sini jadinya. Ya, karena strateginya Bu, karena kalau seandainya kita mengambil project based learning itu tidak mungkin satu kali pertemuan. Iya, jadi harus beberapa kali. Tapi ya beginilah strateginya biar tidak memakan waktu yang banyak. Untuk mengefisienkan waktu. Ya, terus untuk penilaiannya Bu, ini untuk ya, assessment yang saya lakukan, assessmentnya ya pasti dari kegiatan pembelajaran itu ada tes tulisnya, seperti yang saya bilang tadi ada tes awalnya, kemudian di akhir juga saya akan berikan tes itu apakah ada perubahan dari awal dan akhirnya gitu. Kalau seandainya nanti tidak terjadi perubahan, maka kegiatan pembelajaran akan diulang di pertemuan selanjutnya. Itu besok informasi yang saya akan lakukan. Kemudian nanti untuk keterampilan prosesnya saya sudah menyiapkan asesmen berupa rubrik penilaian. Di mana dia berkolaborasi dengan temannya membuat, kemudian bagaimana dia mempresentasikan hasil karya dia. Baik, bagus sekali rancangan pembelajaran yang Bapak susun ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Mungkin di hari apa, di kelas mana, dan jam berapa? Ya mungkin karena ini kebetulan juga jam saya nggak terlalu banyak di sini Bu, jadi minggu depan baru bisa saya bertemu dengan anak-anak di hari Rabu, itu di kelas 87 jam 67. Oke, Jam 11 baik. Nanti minggu depan ya, Pak ya, di hari Rabu, kelas 87 jam 67. Itu ya kira-kira Pak ya. Baik, nanti selesai pembelajaran atau observasi ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi minggu depan kita akan bertemu di hari Rabu Pak Budi ya. Nanti dengan mengajar praktek kami akan melakukan pasca observasi setelah kita melakukan observasi pertama. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Baik. Ya, yang bisa saya dapatkan Bu, karena Ibu nanyanya ikut terkait dengan pembelajaran ya. Jadi saya mendapatkan gambaran awal terkait dengan bagaimana nanti proses pembelajarannya. Kemudian saya bisa mereka apa sih kendalanya nanti yang bisa saya hadapi. Kemudian nanti saya akan mempersiapkan juga bagaimana solusi cara mengatasi kendala-kendala yang nanti mungkin akan terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Baik, sudah tergambar dengan jelas
apa yang Bapak tadi dapatkan, mulai dari gambaran yang sudah kita lakukan diskusi tadi, kemudian Bapak akan mengidentifikasi kendala apa yang mesti akan dihadapi, kemudian menemukan solusinya nanti. Baik, terima kasih Pak atas waktunya hari ini untuk melakukan pra-observasi, dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Minggu depan di hari Rabu kita bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi dan terima kasih. Membawa tugas yang sudah saya berikan. Nah, nanti dalam kegiatan pembelajarannya ada tes, ada tes awal, kemudian kegiatan pengisian lembar kerja. Setelah itu nanti kegiatan presentasi tentang apa yang sudah nanti akan kalian buat bersama kelompok. Kemudian nanti ada tes kembali menguji apakah kalian sudah mampu menyerap ataupun sudah mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak bisa mengidentifikasi bagian sel. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan bagian-bagian. Terus yang ketiga, anak-anak bisa atau mampu membuat replika sel. Itu tiga tujuan pembelajaran yang nanti kita akan sampai bersama-sama. Ini nanti gabung dengan itu soalnya ya, 1/3 soalnya kebetulan pas kan. Ada yang belum dapat anak? Sudah semuanya dapat soal? Nah, itu dikerjakan dalam waktu paling banyak 5 menit dari sekarang, anak-anak. Silakan. Apa-apa salah nanti kita mencari lagi. Mudah-mudahan nanti di setelah akhir pembelajaran saya akan tes kembali anak mendapat tes yang sama. Mudah-mudahan anak-anak bisa berbagi yang baik. Untuk itu sekarang anak-anak langsung ke kelompoknya masing-masing. Silakan.
mengerjakan itu 15 menit adalah 15 menit, sehingga anak-anak seharusnya bekerja sama baru bisa mengerjakan itu dalam waktu 15 menit. Kalau sendiri saya yakin tidak bisa. Ada yang nyari nomor 2, ada yang nyari nomor 5. Yung option ba dyan? Option ba dyan? Kegiatan diskusi kalian, diskusi bersama-sama, tidak ada anak yang bekerja sendiri di dalam kelompok, atau ada anak yang tidak apa-apain. Itu akan berpengaruh pada nilai kelompoknya. Silakan. Kalian yang bilang pasang. Pasang mana, ada yang pasangin apa satu-satu. Nah itu dah.
belum. Kecil membran sel. Waktu kita untuk diskusi kelompok sudah habis. Sekarang kita akan menginjak ke presentasi. Ada kelompok yang mau presentasi? Atau saya tunjuk aja ya? Saya tunjuk kelompok 7 presentasi. Oke, tapi sebelum ke sana, anak-anak biar fokusnya kembali, kita main game dulu. Perkenalkan, nama saya Bukarna Atalia, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Komisi Siti, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Madi Alena Matatai, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nurulina Besiati, nomor absen 5. Kami akan menjelaskan sel yang telah kami buat. Sel yang kami buat adalah sel hewan. Inti dari bagian-bagian sel hewan adalah pemberan sel berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Yang mana membran sel, ya anak-anak yang lainnya. Yang mana? Yang mana membran sel? Dia adalah membran sel. Jika ada yang salah bisa dikoreksi. Ayo, silakan. Itu bagian membran sel menurut kelompok 7. Lanjut. Yang kedua, sitoplasma berfungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangbiakan sel. Sitoplasma yang ini. Yang ketiga, mitokondria berfungsi untuk memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel. Yang ini. Dan yang terakhir, nukleus berfungsi sebagai pusat kendali sel karena mengandung materi genetik yang memberikan kode fungsi vital dan pada sel. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah ternyata bagian-bagian sel yang ada di dalam tubuh kita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Apa yang sudah kalian buat, silakan diceritakan. Langsung kembali ke tempat duduknya. Langsung kembali ke tempat duduknya. Menegaskan kembali anak-anak ya. Ini saya ambil salah satu bagian sel yang kalian sudah bikin. Kalau nggak salah ini dari kelompok. Yang pertama ada nukleus anak-anak, inti sel. Mana kata kelompok 7 mengatur seluruh aktivitas selnya. Terus ada anaknya di tengah. Seperti buah ada batunya di tengah. Nah, anaknya ini itu berfungsi memproses sulfosun. Nah, ini yang saya ambil mungkin ya. Ini mitokondria. Kenapa kamu berenergi? Karena diolahnya energi dari sini, mitokondria ini, dari proses respirasi. Terus ada bagian kecil-kecil yang sebenarnya harus ada. Nah, ini
adalah ribosom. Ribosom itu fungsinya beberapa kelompok benar mengolah protein. Kenapa kamu bisa tumbuh? Kemudian kalau luka kenapa sembuh? Itu karena diolahnya di ribosom, bagian protein ini. Ini adalah tes air. Videonya jangan mengumpulkan anak-anak. Akan dikumpulkan saja. Setiap sel di dalam tubuh tumbuhan dan hewan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekarang malam Om Swastiastu. Selamat siang, Ibu Yasna, selaku Pak Didi, Ya, siap-siap. yang saya observasi. Selamat bertemu kembali dalam pasca observasi hari ini. Saya ditemani oleh kakek saya. Nah, setelah kita lalui bersama setelah observasi, bagaimana perasaan Bapak sebelum diobservasi dan setelah diobservasi, Pak? Nggih, Bu. Waktu sebelum kegiatan observasi ini ya biasa, Bu. Deg-degan rasanya. Tapi ya setelah berjalan beberapa menit, pendahuluan pembelajaran ya seperti biasa, Bu. Gitu. Karena ya kebiasaan kita tidak diobservasi, tidak ada orang yang di dalam kegiatan kelas kita, jadinya seperti itu, Bu. Kalau sekarang ada orang di dalam kelas kita ya pasti ada perasaan deg-degan gitu. Oke. Sekali ya kalau kita diamati itu pasti Iya. memiliki perasaan deg-degan. Kalau tanpa ada Pengawasan itu ya kan biasa. pasti mengalir biasa saja Kalau begitu. saya lihat sih tadi Pak Yudi sudah dalam pembelajaran sekali saya kemudian Pak Yudi pertanyaan yang berikutnya tentang tujuan yang Pak Yudi lakukan pada proses pembelajaran tadi,
kira-kira sudah tercapai apa belum? Apa yang Nggih. Nah, untuk tujuan pembelajaran kan ada dua, tidak salah itu menyebutkan bagian-bagian sel, kemudian yang kedua itu menjelaskan tentang bagian-bagian sel, Bu. Cuman pada saat itu kegiatan pembelajarannya karena banyak anak-anak yang menjawab LKPD-nya mungkin kebingungan sehingga habis waktunya. Makanya kegiatan presentasi waktu itu cuman 2 kelompok. Nah, seharusnya kan banyak kelompok karena penilaian saya kan menilai bagaimana keterampilan dia bisa menyampaikan apa yang menjadi bagian-bagian sel. Tapi karena itu dah terlalu lama di kegiatan dia mengisi LKPD, akhirnya di kegiatan presentasi itu tidak terlaksana dengan baik. Hanya bisa mencakup beberapa siswa saja. Jadi begitu, Bu. Jadi kendalanya apa namanya saat pembelajaran langsung khususnya di bagian apa namanya praktek itu membutuhkan waktu yang lama, mungkin anak-anak mungkin masih apa namanya beradaptasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Nggih, Bu. Iya benar. Terus setelah ditemukan berarti kendalanya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut selanjutnya? Iya, cara mengatasi biasanya kalau saya untuk pertemuan berikutnya itu saya buatkan anak-anak untuk membuat video, Bu, sebenarnya. Jadi kalau dulu pernah melakukan pembelajaran seperti itu dan hanya beberapa kelompok yang bisa dipresentasikan, sisanya saya minta untuk membuat video. Nah, video itu nanti diupload di Drive. Nanti saya koreksi pada saat tidak mengajar. Jadi begitu, Bu. Sehingga tujuan semuanya tercapai, Bu. Berarti anak-anak membuat video dari rumah. Iya. Jadi sudah memberikan materi dulu. Iya, nanti bagian-bagian sel ini juga anak-anak saya minta untuk membuat video, dia menjelaskan, dia menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian sel itu, Bu. Berarti masuk ke kreatif jadinya anak-anaknya. Nggih, Bu. Saya harap seperti itu gitu. Ya. Ya, menarik sekali Pak Yudi. Nah, itu rencana Bapak yang akan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Pak Yudi, ke pertanyaan berikutnya, rencana tindak lanjut apa yang Bapak lakukan untuk Ya, kegiatan pembelajaran ini mungkin rencana saya selanjutnya, Bu, biar tidak terjadi masalah yang sama. Yang pertama ya mungkin anak-anak setelah bel mengasuh itu langsung ke lab, karena tadi kepotong waktunya, anak-anak jalan dari timur ke lab kita, ke kelas. Terus yang kedua ya mungkin lebih efisien waktu pada saat pengisian LKPD. Jadi begitu, sehingga waktunya tidak terbuang di pengisian LKPD. Jadi begitu, Bu. Waktu pada saat mulai pembelajaran langsung ke lab dan di LKPD-nya. Ya. Oke. Itu ya, Pak. Tidak. Baik Pak Yudi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya bisa observasi Bapak pada hari ini, dan sudah mengucapkan kepada pengajar praktik saya sudah mendampingi saya dalam observasi hari ini. Kemudian mudah-mudahan apa yang Pak Yudi inginkan sesuai dengan pembelajaran dapat terlaksana. Demikian pasca observasi yang kami lakukan hari ini, saya tutup dengan saran saya. Oh, sakit.